Begini Mbah, aku pengen nanya perihal masa depanku. Oke, mau tanya tentang apa? Jodoh, kesuksesan, atau bahkan umurmu? Semuanya Mbah, beritahu aku semuanya. Baik, mari kita mulai. Julip, bahasa apaan mantranya? Kayaknya India deh. Itu ada cori-cori cupke-cupke. Bukannya bahasa Korea ya? Tadi bilang opa-opa. Tahu nggak penting. Menurut hasil penerawangan saya, jodohmu agak susah. Bisa dibilang kamu akan jomblo seumur hidup. Dari segi kesuksesan juga sangat mustahil. Hanya 10% saja kemungkinannya. Itu semua terjadi karena usiamu sangat pendek di dunia ini. Jadi aku akan mati Mbah? Tenang saja, semua itu bisa dirubah kok. Asal ada Simba batuk. Oh enggak, maksudnya itu fulus. Kalau itu beres Mbah, akan saya transfer ya. Asal takdir saya direvisi. Oke, siap. Lega deh. Akhirnya nasib buruk yang membayangiku selama ini sudah teratasi. Culap dan Culip. Loh, kok tahu? Aku kan sering nonton YouTube kalian. Lalu kenapa kamu masih datang pada peramal itu? Emang gak boleh ya? Kan kalian belum buat videonya. Dengar, mendatangi peramal itu bisa menggugurkan pahala sholatmu. Benarkah? Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi sia-sia dong sholatku. Dan akan lebih berbahaya dosanya jika kamu mempercayainya. Sungguh. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Tidak, jangan sampai itu terjadi padaku. Makanya, jangan sekali-kali diperdaya oleh bisikan syaitan. Baiklah, untung kalian datang. Makasih ya. Tunggu, nggak minta tanda tangan dulu. Jangan sok ngartis deh. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Julap dan Julip, tunggu pembalasanku. Nah, ini yang disebut dengan mustaqarrah. Mustaqar tadi di Quran surah ke-11 ayat ke-6. Ini yang disebut mustaudaah. Ya, menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, di pengusaha macam-macam untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah, ya kan? Bahkan setiap dalam sholat. Coba lihat, Isa aja tadi minta 4 kali. Masih ingat gak? Ya, coba duduk di antara dua sujud itu. Ya, antum baca apa? Rabbil firli wajburni war. Apa artinya warzukni? Minta rizki. Tuh. Antum minta rizki. Antum ke pusat minta tuh pada Allah. Ya Allah, saya minta rizki. Warzuk itu minta rizki. Ada yang belum tahu. Yang 4 kali Isa warzukni. Setelah Isa masih minta juga. Ya Allah, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Warzukni. Warzukni minta rizki. Antum minta ke pusat tuh, minta. Ya Allah, minta. Soalnya Allah disebarkan. Ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap, kita nggak belajar bagaimana cara ngambilnya. Nggak tahu infonya, ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini. Memang akan dapat. Cuma karena kita nggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya. Dan itu nggak terukur. Nggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk nyari ini. Ya, jadi kita nggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Kalau punya utang tuh jangan sedekah, teman-teman. Jangan terprovokasi dengan orang yang bilang, udah sedekah aja, nanti Allah tambahin 10 kali lipat, jadi kamu gampang bayar utang. Ini salah, keliru banget. Karena bayar hutang tuh hukumnya wajib, sedangkan sedekah tuh hukumnya sunnah. Kalau kita lagi punya duit, lalu kita malah pakai buat sedekah, padahal kan bisa dipakai buat bayar utang, walaupun belum semuanya, tapi setidaknya itu meringankan hutang kita. Orang yang sedekah padahal masih punya utang, itu kata para ulama, itu seperti bangun istana, tapi ngehancurin negeri. Apakah jika seorang berbuat maksiat, semua amalannya terhapus?
Mohon nasihat Ustaz, karena akhir-akhir ini iman saya sering naik turun. Wallahi jamaah, ada perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menghapuskan amalan, ada. Tapi tidak semuanya. Di antaranya adalah orang-orang yang ketika bersendirian, dia itu gak peduli sama Allah. Dia langgar semua aturan-aturan Allah. Tapi kalau ada orang, dia seperti orang yang taat sama Allah, maka hati-hati, bisa gugur amalan antum ketika itu. Maka ketika antum berbuat dosa, langsung bertobat. Dalam kondisi iman sedang naik turun, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Di sini seorang kalau dia merasa ya Allah banyak perasaan yang gak enak, bisikan-bisikan untuk berbuat dosa, zikir. Perbanyak zikir pada waktu itu. Cari waktu-waktu tersendiri. Di masjid mamanya anak kalau di kamar gak bisa zikir Ustaz. Bahkan perasaan dosa, ingin berbuat dosa terus ada. Di masjid, gak usah pulang. Habis subuh gak usah pulang. Kalau masuk kamar sendirian kepingin berbuat dosa, cari sohib. Ngobrol sama sohibnya. Karena terkadang orang itu takut sama Allah kalau ada sohibnya. Tapi kalau nggak ada sohibnya, ya bisikan setan semakin kuat. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu iman antum bisa terus terjaga. Dan itu biasa jemaah. Ada orang yang ketika imannya naik, Masya Allah, sholat qobliyah ba'diyah, imannya turun, dia tinggalkan qobliyah ba'diyah, nggak ada masalah. Artinya dia masih terjaga dari meninggalkan yang wajib. Tapi ada orang yang cuma punya yang wajib, nggak ada qobliyah ba'diyah, imannya turun, apa yang terjadi? Yang wajib ini berkurang. Ada orang yang seperti itu ya. Maka usahakan kita punya amalan-amalan sunnah yang itu akan menyelamatkan keimanan kita ketika iman sedang turun. Barakallahu fiik.